Ada musik. Bayangkan ibu, hari ini ibu berada di Raudhah, di depan makamnya baginda Nabi Muhammad. Khusyukkan niat hati kita, niatkan ya Rabb, panggil saya menuju Baitullah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad, sallu alaihi, sallallahu sallu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Sama-sama. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa dhani, anta misbahus suduri. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallu alaihi, sallallahu. Saya doakan yang hadir siang hari ini mudah-mudahan rezekinya biar barokah, yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang kakinya sakit biar hilang kakinya. Amin tuh tadi. Siapa ini? Ya Habibi, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumayyad, ya Imam al-Qiblataini. Terakhir, sallallahu ala Muhammad. Ayo mak yang dipikir angkat suaranya. Sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jam di tangan saya menunjukkan jam 11 kurang 22 menit. Biar sepakat saya ceramahnya sampai jam berapa?
Serius sampai jam 12 kuat apa enggak? Sampai jam 1, jam 2, jam 3. Ibu belum pernah lihat penceramah gumoh di panggung. Lama amat ceramah sampai jam 3 lah. Kalau ntar ajan dohor lo kan kita ceramah baik. Dengerin, prinsip ceramah ngaji itu cuma 3 kalimat bareng-bareng: singkat, padat, melekat. Sama-sama. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu manfaat. Berkat bebas emak-emak, ya Allah. Emang berkat baik dia apa ujung-ujungnya. No, bapak-bapak, masya Allah, tadi saya masuk dikasih pisang gede-gede banget di depan masjid. Bapak-bapak di depannya pisang dari tadi sampai saya duduk, sampai saya naik itu belum ada yang nyolek-nyolek pisang. Ibu-ibu mah itu asal ada nampan baru dia nyampe kepala itu udah tumpah. Sengaja ditumpahkan itu tas, dibuka sletingnya, akhirnya ngobrol ke tasnya. Ya bapak-bapak itu pisang sampai ntar dia pulang kagak ada yang nyolek, sampai pulang dia kagak makan pisang. Kenapa? Emang bapak-bapakmu udah pada punya. Astagfirullahaladzim. Yuk khusukkan niat pulang bawa ilmu man. Syukur-syukur neng-teng. Kesian yang udah nyebut berkat tadi. Ibu bapak pulang bawa ilmu manfaat, saya juga pulang. Cuma kalau pulang ceramah biasanya saya pulang bawa amal. Astagfirullahaladzim. Ibu punya dendam apa sih sama saya? Saya juga pengen punya amal. Demi Allah, demi Rasulullah, dari dulu sampai hari ini saya belum pernah makan amplop. Di rumah saya amplop maulid udah 2,5 karung. Empok kalau mau datang aja ke rumah saya. Saya nggak makan amplop, emang saya curut. Bagi saya amplop nggak penting, yang penting dari panitia tolong siapkan. Saya minta doa. Tadi amplop, sekarang duit parah pisan. Nggak resep Ibu, alhamdulillah. Ini hari ini kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad. Wih, ada foto saya. Foto saya apa bukan? Jawab biar jujur. Gantengan fotonya apa asli? Suek banget ya. Mukanya putihan, fotonya apa aslinya? Allah, gue begini warnanya tadian. Padahal kalau ibu bilang putihan aslinya 100.000 loh. Putihan aslinya apa fotonya? Matre banget bilang duit dan aslinya. Alhamdulillah. Padahal sekarang udah bukan bulan Maulid, betul? Kalau orang saya nyebut bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu bulan Mulud. Kemarin bulan Silih Mulud, sekarang Jumadil Awal, bulan depan Jumadil, habis Jumadil Akhir, habis Rajab, Rawah, Syakban. Kalau bulan Syakban disebut Rawah, maaf Ustazah, nanti doanya jadi berubah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Rawaha wa Syakbana. Memang orang kita nyebutnya Rawah, habis Rawah, habis puasa, Lebaran, Syawal, habis Syawal, Sabit, Zulqa'dah, terakhir Zul. Emang kita kadang-kadang kalau ngaji jangan tinggi-tinggi, nama bulan Islam aja kadang masih mikir. Beda sama bulan Masehi, 12 bulan sekali napas inget langsung bisa. Kenapa? Emang tiap bulan awal bulan pada punya cicilan. Betul? Itu yang kalau hari Rebo pada ngumpul di rumah Ponunung, ya kan? Anggotanya Mimin, Iis, Dewi, Uun, Mae, Ijah, ada. Yang kata ketuanya itu kan saya berjanji. Ada apa enggak? Bang Emok, ada Bang Emok sih. Na'udzubillahi min.
Yang punya cicilan Bang Emok saya doain rezekinya biar gampang. Kalau gampang rezekinya lunasin. Kalau udah lunas minjem lagi. Suwe padahal. Na'udzubillahi min. Saya tanya, bulan Maulid sudah kelewat, bulan Silih Mulut udah kelewat. Hari ini kita Maulid boleh apa enggak? Besok muludan lagi boleh apa enggak? Minggu depan muludan lagi boleh apa enggak? Pertanyaannya siapa yang mau ngadain? Emang acara begini kagak pakai modal? Bikin tenda pakai besi, bikin tenda pakai duit besi dulu, dibayarnya pakai bayar salon pakai ustadznya juga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini saya baru nemu jamaah pada gila begini ya. Nah apa-apa kalau gila bareng-bareng ya. Sebab yang ceramahnya juga girang. Agak sopan nyebut penceramah gila. Girang. Baru saya disebut penceramah gila. Saya seneng loh datang kemari disebut gila. Ibu, kenapa orang Islam nggak cukup sekali Maulid hari ini di sini, mungkin minggu depan di masjid yang lain? Dasarnya cuma satu, karena kita punya hati, dalam hati ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jawab biar jujur, ibu cinta sama Nabi? Kurang kompak cinta sama Nabi? Sama suami? Sama orang tua? Sama guru-guru? Sama saya? Haji sama. Ada yang bilang cinta seorang nenek-nenek cinta, tapi nenek-nenek juga nggak apa-apa kalau janda mah. Sekedar info, saya sedang mencari calon istri kedua. Syaratnya 3. 1 harus janda, yang kedua tua, yang ketiga kaya. Nikah subuh, zohor mati. Ternyata yang mati bukan si nenek saya. Kok bisa? Mungkin saya keracunan susu. Ya Allah. Sampai mana tadi? Susu basi. Allahu Akbar. Bu, ibu, pulang dari sini ada tamu ke rumah ibu bawa koper isinya duit 100 juta. Tuh duit dikasih buat ibu, mau apa enggak? Ya iyalah, 100 juta. Syaratnya 1, ibu harus berani bilang saya enggak cinta Nabi. Berani enggak? 200 juta, 300 juta, 1 miliar. Alhamdulillah. Badai dan gelombang yang datang menghalang takkan merubah haluan citra cinta. Bantuin tak gitu. Ini kan ceritanya Roma Irama lagi naik getek. Coba dah, bener kan? Di sebelahnya depannya ada Ani. Kata Ani begini, padamu nakhoda ku tambahkan cilin, bawalah ke pulau bahagia. Apa pulau bahagianya? Surganya Allah Subhanahu. Yang jamin bukan taufik, yang jamin bukan guru-guru kita, tapi langsung Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Modal cinta bisa menghantarkan ibu bapak ke surga. Kalau masuk surga modal sholat kita belum bisa khusyuk, betul? Modal sedekah, kadang-kadang kita pengen ke pajak doang, pengen disebut dermawan, pengen disebut orang yang ahli sedekah. Mau ibadah yang mana yang kita jaminkan kepada Allah buat masuk surga? Tapi kalau modal cinta kepada Rasul, insya Allah Rasul yang jamin masuk surga. Maka saya doain ibu yang hadir siang ini, mudah-mudahan besok masuk surga. Besok
masuk surga besok. Kalau besok berarti syaratnya satu, kudu Bapak mohon maaf Pak, ini pindahin dikit ke mana ya, ke depan. Saya orang kebagian kipas, kalau nggak kipasnya geserin dikit kena. Ya, aduh copot, nggak kena kipas saya. Nah, bisa dikit lagi. Oh, cakep. Terima kasih Pak. Kita doain Bapak biar panjang umur, mudah-mudahan bininya biar nambah. Serius? 4 beneran? Alhamdulillah, keren Pak. Saya baru 1. Saya makan tipe suami takwa, takut sama yang tua. Ya ntar saya turutin, tenang deh, doain. Bu, Ibu, Rasul itu orang yang mulia, pantas kita peringati kelahirannya. Muhammadun basarun la kal basar. Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Jawab biar kompak. Kita suka keringetan nggak? Keringetan nggak? Sekarang keringetan nggak? Nabi juga keringetan, tapi keringet Nabi sama keringet kita beda jauh. Kalau keringet Nabi wangi sewangi-wanginya, kalau keringet laki empok, bau bentek anak 7. Bagaimana kalau wangi? Rasul punya air ludah, ibu bapak juga sama punya air ludah, cuma kualitasnya beda. Kalau ludah Nabi bisa nyembuhin penyakit. Sahabat pernah yang namanya Qatadah, matanya belekan, sama Nabi ditiup, diludahin, langsung sembuh. Maka ibu praktekin ya, besok belok kalau sakit mata belek, panggil suami ibu, Pak, ata-atit Pak, ata-atit Pak, maksudnya mata sakit, ata-atit Pak, obatin atau ke dokter sono. Nggak, pengen kayak Nabi Pak. Maksud lu bagaimana? Ludahin. Serius apa? Benar Pak, saya ridho dunia akhirat. Oke, siap-siap, lakinya ngumpulin air ludah sampai penuh semulutnya. Udah penuh, ditablokkan ke matanya yang sakit. 5 menit kemudian alhamdulillah buta. Kualitasnya beda. Maka pantas setiap tahun umat Islam merayakan peringatan kelahirannya sebagai wujud tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita cinta sama Nabi, yang pertama saya ingin sampaikan, jangan bosan-bosan sebut nama Nabi dengan bacaan sholawat. Insya Ibu suka baca sholawat. Kalau ngaji di sini hari apa? Senin, yang Selasa ada, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap hari. Karena emang majelisnya beda. Ibu paling seneng loh kalau ngaji majelisnya beda-beda. Sebab beda majelis biasanya beda seragam. Betul? Maka saya emang gak heran Pak kalau ibu-ibu seragamnya rupa-rupa, balik ke rumah lakinya paru-paru. Karena dia kena ngebayarin seragaman dia. Bapak-bapak saya tanya, Pak, pengajian bapak-bapak bertahun-tahun emang pada punya seragam Pak? Padahal mah harganya orang seberapa, cuman kadang-kadang kita mau pada ogeh aja bikin seragam ya Pak ya. Bapak-bapak mah gambaran ikhlas. Ngaji kadang-kadang peci udah kuning kayak payak matang di puunan, kok kancingnya lain sebelah, kain dari merek Gajah Duduk sampai Gajah Nonggeng dia pakai, itu ngerintil sampai ke dengkul, nyantai aja. Tapi kalau ibu-ibu orangnya belum kelihatan, tangannya udah muter, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal mah pamer cincin, kita aja tahu itu cincinnya ngebeli di bawah pasar Parung yang di tangga kayak yang 50.000, yang kalau dipakai nyuci sekali aja langsung luntur. Di kampung saya begitu langganan pominin, ada pominin, sorry min. Ya Allah, jangan Bu ya, jangan. Ngapa tawa lo Bu?
Ibu kalau ngaji jam 8 mulai, kan biasanya ustazah jam 7 masuk duluan ke masjid. Sudah selawatan manggilin ibu, Allahumma sholli wa sallim wa barik ali sallu ali sholli wa sallim ala nabi sholli wa sallim ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Ibu kreatif kadang-kadang diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita sebab itu bayangkan ustazah selawatan 30 menit yang datang berempat dengan nenek-nenek doang. Karena dia mah kalau ngaji pada perebut pojokan. Dari awal ngaji sampai udah blonjor, minum teh 4 gelas. Habis gitu ngorok tidur, bangun-bangun pas doa. Ada dia, ini ngaji cepet amat ya orang ngorok. Saya tanya, orang kalau ngaji balik itu dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Ilmu dapat nggak? Ya kagak, orang tidur. Allahu Akbar. Bu, ibu, selawat jangan cuma di masjid, di pengajian, di rumah juga lantunkan selawat sambil nyapu baca selawat. Enak apa enggak? Keren. Salatullah salamullah ya Allah ala toha rasulillah ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, ini kayak lagu apa sudahnya? Warung pojok. Ibu apalah, bisa nggak? Bisa nggak? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bahkan kreatifnya ibu-ibu kalau selawatan kadang-kadang sambil manggilin malaikat Ijrail. Bila Ijrail, coba Pak bayangkan kalau Ijrail datang, ya kabur. Betul tidak? Tapi kerennya ibu-ibu rajin baca salawat. Alhamdulillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli. Terusin. Wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala macam kenikmatannya Allah sediakan buat siapapun orangnya yang rajin baca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saya punya cerita singkat, perhatikan. Dalam kitab tafsir namanya Ruhul Bayan, ada seorang ulama ahli sufi namanya Syekh Sufyan As-Sauri. Siapa namanya? Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau tawaf keliling Ka'bah, baca doa dan zikir sebagaimana umumnya yang kita baca. Di sebelahnya ada seorang pemuda ikut berhaji juga, tawaf juga, tapi yang dibaca bukan zikir doa yang umumnya orang baca. Yang dia baca cuma salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Beres tawaf sebelum saat ini anak muda dipanggil sama Syekh Sufyan. Hei anak muda, kemari. Ada apa Tuhan? Saya mau nanya. Nanya apa? Tadi saya dengar ketika tawaf kamu bacanya salawat terus, kenapa nggak baca yang lain? Apa kata si anak muda? Tuhan, saya berangkat haji berdua sebetulnya. Sama siapa? Sama ayah saya. Cuma 2 hari yang lalu ayah saya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ayah saya, jenazahnya saya sumputin di kamar, saya kunci di kamar, saya tutupin dengan kain ihram.
Saya nggak mau ada orang lihat jenazah ayah saya. Kata Syekh Sufyan, lah kenapa nggak ada yang mau lihat? Saya takut kalau ada orang lihat jenazah ayah saya nanti akan jadi bahan omongan nggak bagus. Emang kenapa? Mohon maaf Tuan, ayah saya ketika meninggal dunia perutnya mendadak membesar, matanya melotot udah mau copot, lidahnya menjulur panjang, mukanya hitam kelam. Bayangin kalau ada orang lihat ntar diomongin kayaknya bapak saya ini punya jimat atau punya ajian apa gitu, atau nyegik, atau dia mungkin muja. Akhirnya saya sumputin di kamar. Malam itu saya tidur di samping jenazah ayah saya. Antara sadar dan tidak, ada sosok laki-laki yang begitu tampan rupawan. Dia pakai gamis warna putih, udeng-udeng warna putih, pakai kacamata juga. Ya saya ya. Mohon maaf, bukan saya, mohon maaf lahir batin. Sosok laki-laki yang tampan rupawan, sorban putih, pakaian serba putih, wanginya luar biasa. Kemudian dia hampiri ayah saya, dia panjatkan doa kepada Allah. Kemudian dia usap perut ayah saya, perut yang tadinya membesar normal kembali, mukanya diusap, mata yang tadinya melotot, lidah yang tadinya menjulur, muka yang tadinya hitam normal kembali. Alhamdulillah. Saya sampai kaget, saya tanya, Tuan, siapa Anda? Apa kata laki-laki itu? Awala ta'rifuni, apa kamu nggak kenal saya? Saya nggak kenal Tuan. Dengarkan jawaban laki-laki yang mendoakan ayah si pemuda. Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Ternyata yang datang mendoakan si ayah pemuda ini adalah Nabi Muhammad. Mendengar nama Nabi, ini anak muda menjerit sekeras-kerasnya, ya Rasul, kenapa Anda sampai mendoakan ayah saya, padahal jelas ayah saya matinya seperti ini? Apa jawaban Rasulnya? Aku tahu ayahmu seorang pendosa, ayahmu jarang ibadah, ayahmu sering mancing. Ada yang suka mancing? Ada yang suka mancing? Laki siapa itu? Kasih tahu sama yang suka mancing, hidupnya kagak bakalan maju. Suka bakalan maju. Saya juga tahu lakimu suka nyawer di tempat dangdutan. Ada apa enggak? Ada juga. Laki empok kali ya? Astagfirullahaladzim, empok curhat begitu sih. Allahu Akbar. Tapi ada satu hal yang kamu tidak tahu, semasa hidupnya ayahmu rajin bersolawat kepadaku. Maka hari ini sebelum di akhirat aku berikan syafaatku kepada ayahmu. Alhamdulillah. Dari situ nih anak muda bersumpah kepada Allah akan terus mendawamkan solawat Nabi. Masya. Bahkan solawat bisa memberangkatkan orang haji sama umroh. Amin. Saya ada jamaah, waktu pulang umroh jamaah saya datang, abi ada apa? Saya pengen umroh dong. Aku tinggal daftar Pak, saya ongkos mah ada, cuman bekal saya doang, tapi saya pengen berangkat umroh bareng istri sama 3 anak saya. Saya tanya, emang abang pegawaiannya apa? Saya cuma jual daun pisang. Emang daun pisang laku Pak? Laku, dibawa ke pasar. Bisa nggak saya umroh bareng istri sama 3 anak saya? Apa kata saya? Bisa. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an kun. Ustadz kasih saya amalan biar cepat berangkat. Gampang. Kalau memang kayak pengen berangkat sama istri sama anak, dawamkan baca sholawat Nabi setiap habis sholat minimal 200 kali. Saya kira cuma didengar, ternyata diamalin kok sampai 6 bulan. Pas 6 bulan datang lagi ke rumah saya, Abi ada apa? Wayahnya besok malam bawa jamaah selamatan ke rumah saya. Mau ngapain? Saya mau berangkat umroh minggu depan. Alhamdulillah. Abang berangkat sendiri? Oh enggak dong, saya berangkat sama istri sama 3 anak saya. Loh kok bisa? Lah kan amalannya dari Abi, setiap habis sholat saya baca sholawat 200 kali. Terus saya tiap pagi jual daun pisang sama kebun-kebunnya saya jual. Saya kata gua gak bisa kalau tibang kebun gua. Alhamdulillah. Akhirnya berangkat sama bini sama anaknya, pulang umroh nganggur. Udah dijual kebun gua. Alhamdulillah. Ayo jangan bosan baca salawat. Yang kedua, sesuai tema kita hari ini, meneladani akhlak Rasulullah. Bu,
Ibu, saya tanya jawab biar jujur, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ibu yang umur sampai sekarang kira-kira sudah merasa belum jadi istri salehah? Jangan belum dong, insya OTW salehah. Ustaz takut jadi doa. Tapi saya yakin Pak Haji luar biasa, ibu-ibu di sini mah luar biasa, salehah semuanya, amin. Buktinya apa? Di sini mah pada pakai kerudungan semuanya. Di sini mah. Di sini mah. Ya tahu di rumahnya mah. Saya juga tahu mana yang biasa pakai kerudungan sama yang kagak. Kalau yang biasa pakai kerudungan rapi, kalau yang nggak biasa kelihatannya rada mengsong. Jangan dibenerin kok. Dibenerin pisah. Makin kecil jarang. Jangan. Kalau yang nggak biasa pakai kerudungan, kalau hadir muludan biasanya pengen cepet-cepet pulang. Kenapa? Haredan, haredan. Sampai ke rumah kerudungan dibuka, dilempar, nyangkut ke kastop. Baju buka, goler di ubin, enak banget kan ya. Baru goler kebenaran ada yang ngetok pintu, ternyata RT minta sumbangan buat masjid. Karena abis maulid kan malu dong nggak pakai kudungan, buru-buru ambil kudungan. Karena buru-buru salah ngambil, bukan kudungan yang diambil, sempak lagi. Main ambil baik, masukin kepala, blus. Buka pintu, waalaikumsalam Pak RT. RT cekakak, cekikik, nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya biasain Bu ya, Bu, biar jadi istri salehah, amin. Jangan ada ceritanya mulut mah tiap tahun, tapi kadang-kadang sama tetangga nggak akur. Ada yang begitu. Ngaji mah rajin, tapi sama saudara ribut mulu. Ada ngaji mah ngaji muludan, tapi kadang-kadang berani nyolong duit laki. Ada nggak yang kudungannya warna apa? Ternyata tersangkanya ini Pak, nggak boleh pisah, kita naruh celana gantung di kasut, tinggalin mandi, dompet acak-acakan, hilang 200.000. Apa kata laki, mah dompet mana? Demi Allah Pak, demi Allah. Nanya dompet demi Allah. Ustaz, laki saya mah pelit. Kalau pelit mah lain cerita, boro-boro dicolong duit, ya celananya jual ke tukang olak juga halal. Emang ada laki pelit ada? Suami kamu. Na'udzubillahimin. Ayo robah akhlak biar bagus, amin. Saya tanya, siapa istri Nabi yang pertama? Siti Khadijah. Usianya berapa ketika menikah sama Nabi? 40. Nabi usianya berapa? 25. Terpaut usia 15. Walaupun lebih tua Khadijah, mohon maaf lahir batin, Siti Khadijah tetap kelihatan cantik. Ntar dulu, jangan tidur saya gitu. Harus sabaran amat. Tetap kelihatan cantik. Kenapa? Karena Khadijah pandai merawat diri, rajin dandan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, kalau bini bapak suka dandan apa kagak? Suka dandan apa enggak? Suka Ustadz, cuman dandannya kondangan, dandan arisan, ke pasar, hadir mulu dan ngambil rapot, ngebesan jam 1, dandan dari jam 9, jam 10 hujan ngangkat jemuran, lupa pakai payung bedak luntur, alis hilang sepotong, begitu ngaca kayak dakocan. Na'udzubillahimin. Di kampung saya begitu namanya poyoyo. Ada poyoyo, Pok Nur ada, Iis, Dewi, Ojah, Pemunah, ada. Yang saya sebutin mudah-mudahan ahli surga. Saya tanya, Pak, kalau di rumah bapak sedang ada di rumah, bini bapak dandan apa kagak? Kagak, saya gak tahu, jangan dijawab, bagian saya yang jawab. Udah ketebak sama saya. Saya tanya, ibu tadi sebelum kemari dandan apa enggak? Pakai bedak, minyak wangi. Ya iyalah, kan mau ketemu sama aku. Mau ketemu saya, mau hadir maulid dandan tuh, itu minyak wangi Pak sebotol habis. Sebotol habis, begitu
begitu melek ternyata baygon. Bukan minyak wangi, lebok kata kita. Ya Allah, giliran tidur sama suami malam-malam Jumat pipi boro-boro pakai bedak dibolehin out. Mana 2 bungkus yang kalau minimal mau bilang dulu kayak sama laki ini banyak nyamuk dan boreh-boreh baik. Ini mau bilang laki ngeletak pipi pahit, ngeletak pahit. Pagi-pagi bukan nyamuk mati, laki empok jengkel. Siapa yang mati itu Pak RT Edi. Ada Pak RT Edi. Jangan ya Bu ya. Ibu kan kalau mau tidur boleh dulu. Pipi sampai leher autan. Dari leher ke perut geliga. Dari perut ke bawah GPU. Betul Bu? Emang pada pegel kalau udah tidur pengennya bawahnya enggak ya? Ulah jangan apa tahu itu mu ya. Mau hadir maulid baju yang terbagus ngapa? Kalau mau tidur sama laki pakai baju bekas nabun. Dasar butut mana bau asap sobek 17 ditambal sama penitih itu rungsep penitih 17 lakinya mau tidur kadang-kadang liatin lu buset banyak amat ranjau ini ya agak jadi lakinya. Bu, Ibu jangan ya Bu ya. Allahu Akbar. Cuman kadang-kadang saya suka kasihan sama ibu-ibu Pak. Kita kadang-kadang suka egois sebagai suami, istri pengen kelihatan cakep tapi dimodalin mah kagak. Dengarkan bapak-bapak, hei Pak, cantik itu butuh modal. Setuju? Takbir. Gitu-gitu bisa demo harus ada. Ini mau bini pengen awet muda bagaimana jam 9 disuruh ngarit. Jam 10 mancing belut. Jam 2 ngangon kambing. Aku nikah 3 tahun udah kayak nenek-nenek bengkung. Rawat kulit kapak biar kelihatan kuning bangsat. Apa? Kuning langsat. Kan cakep kalau perawatan. Tangan kiri dikasih vitamin E, tangan kanan dikasih vitamin E, digabungin jadi vitamin. Emang ada vitamin E? Saya baru dengar seumur-umur Pak ada vitamin E. Ibu pernah sama laki diajak ke salon. Ke salon masuk doang belum pernah. Mau masuk salon. Buruan tuh gede banget salon. Ayo saya jujur kan ke depan. Ibu, biar jadi pahala, ibu dandan buat suami. Setuju tidak? Cuman kudu ada modal. Saya kalau lihat bedak minyak wangi bini saya habis, saya buru-buru lari ke Indomaret. Lari doang. Ya saya beliin dah yang mahal. Kalau bini saya sakit nggak pernah saya bawa ke dokter, saya bawa ke toko emas. Langsung sembuh. Coba ibu lagi meriang geget-geget. Ngapa malu? Meriang. Kira-kira kalau laki bilang begini, mak lu, ayo bangun, pakai rapi. Kemana? Ke dokter bukan ke dokter, ke toko emas. Wah siapa? Langsung sembuh nggak? Langsung sembuh. Maka ibu-ibu mah gampang kalau sakit jangan dibawa ke dokter, lama warasnya. Bawa ke toko emas, lu suruh pilih tuh gelang 3 kilo, anting 4 kilo, leher 10 kilo, insya Allah mati lu geberakan. Alhamdulillah. Orang mati bisa alhamdulillah. Bu, ibu, ayo biar jadi istri solehah. Khadijah mah tiap pagi selalu siapkan sarapan buat Nabi tanpa ditanya. Ibu juga sama, saya titip. Jangan pernah nanya, Pak mau sarapan apa? Lah kan rumah tangga udah berpuluh-puluh tahun. Laki mah disiup-siupin apa aja dilebok sama dia. Emang tinggal nyaplok doang. Bener. Atau suami ibu biasa sarapan uduk, buru-buru ke warung mau beli uduk, warungnya warung empok. Empok Nyai, warung Empok Nyai beli uduk sebungkus gorengannya 7. Lu banyak amat yang 6 buat ngemil. Kalau udah dibeliin susun dinampan biar rapi. Jangan lupa kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kembang 7 rupa. Selesai aja itu megang kembangnya malah ya.
Sok ibu siapkan, suruh ditaruh di nampan, sodorkan ke depan suami dengan bahasa yang sopan. Papa. Lagi seorang pondok benda manggil papa. Papa hari ini ngojek nggak pak? Insya Allah papa ngojek. Mama kalau papa belum pulang, mama ntar ke warung aja ngutang beras letter. Papa mama ngutang beras letter. Bahasa emang nggak beli ini ya po ya, bukan cuma orang kaya, bebas orang kita dah pondok benda aja pak aja ya. Pak, ini sarapannya udah ibu siapkan, silahkan disantap karena emang suami ibu juga rajin ngaji. Apa kata suami? Terima kasih ibu, engkau memang istri solehah calon ahli surga. Saya tanya, ada nggak laki empok yang ngomong begitu? Kagak ada. Saya udah tahu jawabannya, udah ketebak sama saya, bener kan? Lo padahal mah bini kalau dibilang begitu girangnya luar biasa. Boro-boro dipuji di alam, dikasih jempol aja udah girang banget. Benar. Ibu mau kondangan sama suami, dana setengah jam, begitu keluar, pak, ibu udah pantas apa belum? Laki ngomong apa begitu bilang? Apa kata ibu? Girangnya luar biasa. Kalau suami ngalem ngedoain ibu, senengnya. Ini mah kadang-kadang bukan ngedoain istri yang udah capek nyiapin sarapan pagi, tapi kadang-kadang laki nggak tahu diri, ngomel-ngomel nggak jelas. Saya ulang, pak, ini sarapannya udah ibu siapkan, mumpung masih anak, silahkan disantap. Apa kata laki ibu? Bukan dari tadi tolong. Lu kemana baik ayam udah lama, bener duduk belangan di atas laki nungguin lu. Ya Allah, kayak orang nggak pernah makan dapat sekolahan. Kira-kira kalau ada laki ngomong begitu sakit apa enggak? Sakitnya di mana? Anjay, sakitnya tuh di sini. Saya titip laki kalau ngomel nggak jelas jangan ditimpalin, liatin mukanya, sindir pakai lagu. Apa kata ibu? Tajam-tajam kata-katamu, sakit-sakit perbuatanmu, tak tahan mata dan menerima. Kata lagi, malah nyanyi lu ke dapur sono, urusannya bisa ribet gede, udah tinggalin aja ke dapur ya bu. Di dapur ibu kebetulan aus, minum dulu. Akhirnya suami ibu minum air butek, ini Pocari coek. Padahal saya malam pulang jam 2, tidur setengah 3, setengah 4 udah bangun lagi baik. Subling tadi ada kajian subuh, jam duha di rumah sama ibu-ibu, jam setengah 9 saya berangkat kemari. Mata udah sepet hawanya, jadi pengen pantun dulu. Boleh? Boleh? Burung pelatuk terbang ke awan, ada nenek-nenek berak di gombolan. Cakep dari mana berak di gombolan? Ya Allah, ini mata udah ngantuk, gak ketahan. Kalau bisa tolong panitia kocekin kopi yang rada kentelan. Boleh apa enggak? Saya nggak minta susu, cukup kopi. Kemalam di Depok saya dikasih kopi sama susu. Saya ingat pesan bini saya, Abi kalau mau ngopi di mana aja boleh, kalau susu mah di rumah aja. Akhirnya kopinya saya minum, susunya saya pegang. Gelasnya maksudnya, gelasnya. Jadi saya minum susu dulu ya bu ya. Susu Pocari Sweat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau apa mineral kayak ada manis-manisnya ya. Kalau ini mah nggak bagus, kekurangan iya, maki ini cakep. Alhamdulillah. Panitia nggak usah bikin kopi lah ya. Kalau udah kepala mah nggak apa-apa. Bebas kopinya mah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Indo kafe juga boleh. Ibu ke dapur masih kesel sama omongan laki, belum hilang. Orang di parama lain dihina-hina sama laki, udah nggak apa-apa, antepin aja, antar dia adem dewek. Kalau orang lagi lapar mah galak ya. Ibu mah nyuci piring aja, nyuci pantat panci kosrek, masih kesel Ustadz sama laki, nyanyi lagi di dapur bagian rumah dewekan ini ya. Iyalah, kata ibu bagaimana? Perasaanku berbakti, makan pagi ku siap. Allah, mati atau hilang apa mungkin pindah ke lain hati. Jadi curhat begini. Lalu aku harus
Masa si aku atau memang kau tunggu jatuh, kau anggap diriku benar-benar orang sini baru bisa nyanyi. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Laki nyamperin lagi, apa lo nyindir-nyindir gua? Orang senang gua bilang begitu. Kata ibu di dapur, sebagai wanita ku tak sanggup lagi kekasih yang mengkhianati. Mohon maaf ini Pak Haji, saya ceramah apa nyanyi sih? Iya namanya lagi sama ibu-ibu mau kudu rame ya Bu ya. Kalau lagi begini mau kudu seneng, jangan ada yang cemberut. Kalau ngaji maulid cemberut aja, orang-orang pada ketawa dan begini aja. 5 hari kesetruk yang begitu. Asli bener. Alhamdulillah. Setruknya alhamdulillah ini. Jangan ya Bu ya. Bu, ayo akhlak. Alhamdulillah. Kopi datang. Terima kasih. Masih panas banget ya. Bisa melepuh mulut saya. Terima kasih abangku. Masya Allah. Biar sehat panjang umur. Baru ngasih kopi belum. Saya kalau ngopi biasanya dicocol sama roti. Bohong. Kalau roti mah kagak enak ditaruh di sini. Lah bagusnya mah itu dibungkus terus. Subhanallah bener Pak. Saya dari awal maulid sampai malam sampai siang hari ini belum berhenti ceramah siang malam. Allah lelah melelah, tapi aku paksakan karena ya aku kangen sama kamu. Aslinya bener. Subhanallah. Bahkan kalau selama bulan maulid bini saya nggak pernah masak. Pagi-pagi aja masih ngangetin berkat lagi malam. Mana di Depok mah itu ya Allah bokakak ayam kedua, pepes ikan emas 3 di Depok. Di Depok begitu. Kalau di sini meureun ya di Pondok Pendak mah meureun beda ya. Enggak biasa di sini mah ya. Makanya biasain. Ya. Iyalah saya tungguin lah. Alhamdulillah. Bu, ayo robah akhlak yang jelek jadi bagus sama suami biar sopan. Cium tangan suami. Suka cium tangan suami? Ingat terakhir kapan? Terakhir kapan bro? Lebaran. Innalillah. Tanyakan sama guru-guru kita, ibu cium tangan suami niat ibadah, pahalanya subhanallah luar biasa. 10 dosa ibu dihapus oleh Allah. Cium tangan sekali doang, kalau dosanya banyak berkali-kali. Apalagi kalau sampai cipika-cipiki, pipi suami dicium kanan kiri dicium. Tanya sama Pak Haji, itu kalau pipi dicium sama istri pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Kebenaran punya laki rada peling, cocok ntar pulang dari sini ya. Laki ibu lagi tidur ngedatang di balik ngorok dari mangap, udah jangan banyak tanya. Nah ini dia hajar aswad. Telepon lakinya melek Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ibu kirain kesurupan. Na'udzubillah ini Bu, jangan ya Bu ya. Ayo biasakan akhlak yang baik. Insya Bapak juga sebagai suami berakhlakul karimah. Nanti anak-anak kita yang akan jadi penerus di kampung kita, insya Allah akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Ibu pada punya HP apa enggak? Bapak punya HP enggak? Saya titip sama bapak-bapak yang punya HP, istrinya punya HP. Saya sampaikan tiap hari wayahnya periksa HP istri bapak. Saya khawatir takut bini bapak foto sendiri selfie buka kudungan pakai pakaian yang nggak pantas, dia upload di sosmed atau dia bikin SW kelihatan sama orang yang bukan muhrimnya, jadi dosa jariah buat suami. Naudzubillah ini. Tapi istri nggak boleh buka HP suami tanpa seizin suami. Setuju Pak? Ibu-ibu setuju? Bodoh amat. Saya tanya, kalau suami nggak sholat, ibu kebagian dosa enggak? Enggak. Istri nggak sholat, suami kebagian dosa enggak? Setuju? Beneran dosa masih setuju.
Awas, pandai-pandai gunakan sosial media. Gara-gara handphone banyak orang yang terjerat judi. Betul? Belum lama saya ke Tangerang berturut-turut ceramah, ya Allah, selama 1 bulan. Itu dalam 1 bulan 3 orang gantung diri, masih famili sekeluarga. Ternyata saya tanya apa penyebabnya, pinjol, judi online, hartanya semuanya udah habis, stres, buntu dia, gantung diri. Naudzubillah ini. Awas, daripada judi online udah mendingan nanam singkong. Kebunnya orang ada, udah tanamin aja kebun sampah deh, tinggal bagi hasil entah. Ya Bu, Bu, awas, pandai-pandai gunakan sosial media. Apalagi sekarang udah musim kampanye lagi baik, pilkada, nggak apa-apalah, orang beda pilihan jangan pakai pada ribut ya Bu ya. Dia pada jadi dia belum tentu ingat sama kita. Betul tidak? Kadang-kadang giliran mau nyalon, pada datang ke tempat kita udah jadi bakal ngomong lacan. Lihat yang kemarin jadi anggota dewan, pas nyalon datang ke majelis, kasih kudungan, kasih amplop, kasih karpet, udah datang di online, kagak datang aja. Betul tidak? Tapi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik tetap harus milih pemimpin, jangan pada ribut. Setuju tidak? Setuju tidak? Terakhir, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ini Masjid Jami'al Falah sudah begitu indah, di dalamnya ada AC. Harusnya suami ibu betah di dalam masjid. Saya tanya, ibu suaminya yang di luar sini kalau sholat di rumah apa di masjid? Serius? Tadi saya dengar dari Pak RT Edi, kata Pak DKM di sini kalau subuh aja sampai 7 baris. Bener kan? 7 orang ngebaris ke belakang. Ya Allah, ngeri sekarang Pak. Masjid bagus-bagus, musola cakep-cakep, tapi kadang-kadang yang ngisiinnya pemain-pemain inti, grup-grup KPU, kepala penuh uban. Betul? Kita cek yang azan aki-aki, yang komat, yang nakol beduk, yang nguras kolam, yang gali kubur, yang mati. Aki Lok, yang muda-muda ramein subuh, coba 3:30 anak muda bangun. Irmas Al-Falah, ayo bangunin jamaah, bangunin orang sekampung dengan nada yang indah. Assalatu wassalamu alaik. Enak enggak? Aku ya Imam al-Mujahidin. Ini mah kagak pagi-pagi ya. Ayo ya Qayyum la ilaha illa anta. Ada yang begitu ada? Ada. Jangan salahin si kakek yang muda-muda pada kemana, datang adzan subuh, tungak tengok kiri kanan gak ada orang lagi, akhirnya kepaksa dia adzan belum beres, kesusul batuk. Allah beres adzan masuk UGD. Na'udzubillahimin. Maka ramaikan masjid, ramaikan tempat ibadah, ramaikan pengajian. Rasul orang yang dijamin surga, nggak punya dosa, tiap hari istighfarnya sampai 70 bahkan 100 kali istighfarnya. Kita yang banyak dosa, malu dong sama Rasul, nggak mau baca istighfar. Bu, ibu, kita ngaku banyak dos, tapi Allah Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun kepada Allah, yakin Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Cakep, 3:30 ibu pegang tasbih sambil begitu. Bagus apa enggak? Ayo dawamkan istighfar, insya Allah sebanyak apapun dosa kita akan Allah ampuni. Amin ya Rabbal. Intinya peringatan Maulid sarana untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul. Rajin baca salawat, robah akhlak kita yang jelek jadi bagus. Sama saudara biar pada akur, sama suami kudu hormat, sama guru kudu takzim, sama saudara sama tetangga juga kudu pada akur. Amin.
Bu, ibadah biar rajin jam 2 jam 3 pada bangun ya. Ibu suka bangun jam 2 jam 3 ngapain? Ngaji sih. Habis kencing hah? Dijorok pada kepet, pada cebok dulu ya. Cebok dulu dong, habis cebok baru pakai celana. Masalah tidur kalau ada curut masuk lah bentar. Ya, ambil wudhu, pakai mukena, ampar sejadah. Suami doakan, anak doain. Kalau suami belum bangun, bangunin. Cuma jangan bangunin laki ditoker-toker pakai kaki, pak bangun pak, jangan. Kalau supaya suami bangun, ya Bu, banguninnya pakai dada. Pak bangun pak, bangun nggak? Bangun, cuman gantel lagi baik. Kalau nggak bangun-bangun, ibu saya kasih cara jurus supaya laki bangun. Dengerin, liatin. Laki belum bangun-bangun begini, bisikin di kupingnya pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah laki bangun, cuma empok digaplok. Orang masih hidup udah ditakutin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, setengah 12 dikit lagi waktu zuhur. Udah ya? Iyalah, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nggak enak kan kalau ibu-ibu enak udah pada madang tadi. Saya mah belum madang loh. Saya belum makan di rumah tadi, sarapan buras doang 7. Buras 7 gendar 3. Belum kena nasi baru buras doang. Yang begitu bisa dah gitu saja dapat AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya titip ibu setelah ini jangan kangen ya. Insya Allah sehat badan panjang umur. Allah pertemukan kita di lain kesempatan yang berbeda. Kalau bahasa saya kasar mohon maklum, sebab saya makhluk kasar. Kalau ibu-ibu orang sini kan bahasanya halus-halus, sebab saya yakin ibu-ibu orang sini semuanya makhluk. Kenapa begini? Oh, maksudnya bahasanya halus, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus saya yakin ini bukan orang dedemit semuanya. Bu, yuk sebelum kita bubar, kita angkat tangan dulu munajat kepada Allah. Tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan seluruh doa dan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengorbanan panitia Allah catat sebagai amal soleh, amal kebaikan. Pengorbanan masyarakat, kemudian sedekah infaknya buat yatim. Tadi ada santunan yatimnya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan terus dijalankan sampai setiap tahun. Jangan setahun sekali, kalau bisa tiap hari santunin yatim ya Pak Haji. Tiap hari santunin yatim. Caranya bagaimana Ustaz? Emaknya kawinin, tiap hari bisa nyantunin dia. Insya boleh nggak? Boleh Pak. Ayo kita angkat tangan kita, satu balik kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang kelilit utang biar digampangin rezekinya. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala tilka niyah. Nas'aluka al-ijabah wa nas'aluka shifaa min kulli da'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Nastaghfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.